Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber channel Aki Karuhun. Bertemu lagi dengan Kang Budi ya. Pada malam hari ini di base camp Aki Karuhun ya, di saung yang sangat sederhana ini, Kang Budi kedatangan kreo Kang Gian ya, salah satu eh, kameramen nih di channel Aki Karuhun. Kebetulan Kang Gian ini lagi libur, kuliahnya biasanya selalu di Bandung, dan kemarin ikut explore juga ya, explore pertama itu ya. Gimana Kang Gian? Sehat? Alhamdulillah sehat, Kang. Oh iya, soalnya kemarin kan sempat ada benturan energi juga ya, Betul, sempat pusing. betul. Itu sampai pulang, apalagi kita kan waktu pulang itu diserang habis-habisan dan Ya. sampai kita gak sempat merekam karena waktu itu kan keterbatasan kru yang ikut juga, sehingga ya agak kewalahan juga ya. Betul. Ya alhamdulillah kalau sehat lah. Ya. Jadi gini, Kang, Dian mau tanya juga nih. Ya. Karena kemarin kan banyak kejanggalan-kejanggalan pas waktu explore. Jadi saya kan berada di belakang tuh Ya, sebagai ya. kameramen. Jadi kan sebelum kita mulai itu ada seperti ritual. Ya, ya. Ritual membakar menyan atau apalah itu namanya. Apakah itu disebut ritual atau gimana, Kang? Ya itu bisa juga emang disebut ritual sih ya, tapi mungkin Akang lebih kepada istilahnya berdoa, karena di dalam Islam juga kan ketika kita melakukan doa itu adalah ritual ya, ritual dalam artian yang tidak keluar dari jalur syariat, seperti kita istilahnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertawasul gitu kan. Nah, adapun kemarin yang dibakar itu adalah hiyo ya. Istilahnya itu hanya sebagai wewangian saja agar kita lebih konsentrasi. Kemudian kalau kemarin bakarnya buhur kan istilahnya ribet ya, harus bawa arang dan sebagainya. Kayaknya yang simpel saja tuh. Jadi ada juga nih, setelah kita melakukan ritual kan kita seperti mendengar, tapi bukan saya saja gitu kan, ada beberapa juga yang mendengar suara jeritan wanita, dan itu jeritan wanita itu terjadi ketika lighting atau penerangan kita dimatikan, hanya menggunakan sebuah lilin. Terus apakah makhluk seperti itu akan memunculkan eksistensi atau dengan suara-suara yang sangat mengerikan itu dalam keadaan waktu penerangan nggak dinyalakan, atau bisa juga pas penerangan ada gitu? Sebenarnya ini mungkin kalau pemahaman dari orang kan mungkin beda-beda ya, tergantung dari ajaran apa yang diijazahkan gurunya kepada kita. Nah, kalau secara pribadi Akang itu menerima ijazah dari guru itu memang makhluk astral atau jin ya, bangsa jin itu sulit sekali kalau untuk ditangkap kamera secara gamblang gitu, karena apalagi dengan pencahayaan gitu, karena sifat mereka itu kan halus energi, sehingga ketika kita sorot dengan cahaya itu mereka biasanya mudar gitu, atau cepat menghindar atau cepat hilang. Beda dengan manusia. Manusia itu kan terdiri dari energi dan juga jasadiah, jismani. Makanya istilahnya walaupun terkena cahaya gitu kan, tetap istilahnya terlihat gitu kan. Jadi tidak ada istilah seperti bangsa jin yang cepat hilang. Dan memang ketika dalam gelap itu mereka lebih cepat untuk berinteraksi, mendekat kepada kita ya. Makanya ketika explore kemarin kita matikan lampu, karena ya untuk memudahkan mereka berinteraksi dengan kita gitu. Jadi barusan menyangkut jin gitu kan. Ya.
emang kan di terowongan Cisumdawu itu kita melihat ada dalam keadaan mati lampu gitu kan. Ya. Tapi di ujung lorong itu kan ada sedikit cahaya, otomatis penglihatan kita itu jelas Ya. untuk menuju ke sana. Betul. Pas ada jeritan wanita itu, sebelumnya saya melihat karena saya fokus tatapan ke depan kan. Yang kita tuju itu kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah terus cahaya dari depan terowongan itu sangat jelas. Saya melihat ada seperti yang tinggi. Ya. Tinggi ramping. Ya. Nah, itu kan sebelum ada jeritan. Pas ada jeritan, saya bertanya-tanya apakah makhluk itu termasuk jin atau ruh dari manusia yang terbunuh, mati penasaran. Dan itu kan suara itu dari eksistensi yang disebut jin atau ruh itu gimana tuh Kang? Saya bertanya-tanya apakah itu jin atau ruh manusia yang mati penasaran. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai jin dan alam jin mungkin terlalu luas dan sangat luas sekali. Bahkan kalau misalkan kita berbicara apakah di terowongan yang kita explore itu hanya sosok itu yang ada, mungkin salah besar juga gitu kan. Karena apa? Kalau kita lihat dari keilmuan alam jin itu ada beberapa dimensi juga ya. Mungkin di alam jin itu, di alam jin yang pertama itu adalah suatu rumah gitu. Kalau di alam jin yang dimensi kedua itu adalah istana gitu kan. Atau bahkan di dimensi ketiga itu di sana hanya pelataran biasa gitu kan. Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui rahasia dari alam jin itu sendiri, dan kita manusia hanya diberitahu sedikit. Dan adapun ketika kita istilahnya dapat melihat mereka, itu sebenarnya bukan kita yang dapat melihat ya. Dalam tanda kutip, karena memang ada keilmuan atau tata cara yang dapat membuat manusia itu mampu menembus alam jin gitu kan. Cuman kalau dalam kasus sebagai orang awam kita ya, merekalah yang menampakkan diri yang masuk ke alam manusia. Dan tentunya level mereka yang masuk ke alam manusia pun bukan jin sembarangan. Berarti jadi ada bagian-bagian. Iya. Jadi mereka tentu saja level mereka yang mampu masuk menembus alam manusia adalah bangsa jin yang memiliki keilmuan yang mumpuni di bangsa mereka gitu kan. Dan kalau tadi ditanya apakah itu ruh manusia, jadi kan Kang Yan mungkin yang menjerit itu sebenarnya bukan yang tinggi ramping itu. Jadi yang tinggi ramping itu Akang juga lihat istilahnya dia hanya melintas saja. Ya. Yang menjerit itu sosok perempuan yang memang kita semua dengar eksistensinya. Gitu. Dan kalau kita berbicara itu ruh atau jin, kalau boleh berpendapat akan katakan jin. Karena kalau ruh manusia itu ketika mati itu pasti masuk ke alam barzah. Bahkan kalau dikatakan pemahaman yang lebih mendalam dari guru Akang di pesantren waktu itu, bahwa ruh manusia yang istilahnya pinar lah, pinar itu pinarakan istilahnya, itu pasti masuk ke alam ruh. Berbeda ke alam ruh yang dimaksud alam barzah itu ya, perantara antara alam dunia dan alam akhirat gitu. Sedangkan untuk para syuhada, para solihin, para waliullah, para nabi, para rasul, itu kan rahasia Allah ya. Bahkan di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan bahwa jangan sekali-kali kita mengatakan para syuhada, para solihin itu meninggal dunia, karena mereka mempunyai kehidupan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita tidak membahas itu ya, nanti benar. Mungkin babnya, dan kita lebih ke kejadian yang kemarin di terowongan, itu yakin jin. Adapun kalau misalkan
dia mengaku seorang ruh yang terbunuh, misalkan saya mengaku nih, saya ini adalah karena tersakiti pacar atau gimana misalkan ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa itu adalah khorin dari seseorang gitu ya, atau yang meniru. Nah, termasuk jin kan itu yang iya. Kang Ian punya jin khorin, saya punya, semua manusia punya itu kan. Bedanya ada yang dapat istilahnya mengislamkan setingkat nabi yang maksum, istilahnya terbebas dari dosa, itu pasti sudah bisa mengislamkan khorinnya. Sedangkan kita setiap waktu, setiap saat itu ada bisikan-bisikan. Nah, itu salah satu dari khorin itu. Jadi melanjutkan Kang. Ya. Tapi sedikitnya tadi ada pertanyaan gitu kan, tapi sekarang fokus aja ke kejadian yang ada di terowongan Cisumdawu itu. Banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang mau Gian utarakan, mungkin nanti di lain gitu kan, episode lain. Nah, pas kejadian kemarin itu kan Gian mau melakukan mediumisasi gitu kan. Tapi secara tidak langsung seperti ada yang menghalangi gitu. Dan yang kerasa itu pusing di kepala. Betul kan? Jadi di kepala itu pusing, terus sedikit ada hawa-hawa panas. Dan itu saya juga tidak tahu gimana itu, karena apakah ada yang menghalangi atau apa gitu. Menurut informasi kan bahwa di terowongan Cisumdawu itu di atasnya itu ada suatu makam, makam keramat. Jadi apakah di sana ada yang memegang istilahnya, atau karuhun di sana ada yang mengunci supaya kita untuk menguak suatu hal-hal mistis di sana itu seperti tidak boleh gitu. Ya, memang kalau segi pribadi Akang memang kalau mencari informasi dari bangsa jin sih kurang mempercayai. Maksudnya gini, kita meyakini bahwa bangsa jin itu bisa masuk ke tubuh manusia gitu kan, kemudian berbicara, tetapi biasanya informasi yang diberikan oleh bangsa jin itu adalah informasi yang lebih banyak menyimpangnya gitu. Jadi kadang mereka memberikan informasi yang betul, kadang mereka memberikan informasi yang salah. Ya, pada intinya walaupun kita melakukan mediumisasi misalnya dan berhasil, kita tidak boleh mempercayai 100% terhadap ucapan-ucapan bangsa jin itu. Cuman karena kemarin waktu explore kita gagal itu kan melakukan istilahnya mediumisasi, memang ada suatu energi yang menghalangi. Makanya kalau saya pribadi menganggapnya waktu itu karena ada energi kuat di dalam tubuh Kang Gian yang menolak. Tapi sebenarnya siapapun itu, baik mau itu orang awam, spiritual gitu kan, itu pasti bisa dimasuki oleh makhluk astral apabila kita dalam keadaan teta, istilahnya pasrah lah, jangan dilawan. Cuman kan tingkatan kesurupan juga ada yang full sadar dia, ada yang full tidak sadar, ada yang setengah. Dia sadar tetapi ucapan dan perilakunya itu dikendalikan gitu kan. Nah, untuk kasus Kang Gian memang waktu pertama itu Akang menyangkanya memang istilahnya ada energi kuat itu. Cuman setelah kita Akang telusuri melalui riadoh, ternyata ya ada sesosok sebuah sesepuh lah. Akang juga tidak tahu apakah itu dari bangsa jin atau bangsa ruhani. Bangsa ruhani beda ya dengan jin. Nah, itu tingkatannya beda. Yang pada intinya ya beliau itu melarang kita untuk melakukan mediumisasi di sana. Dan ternyata karena situasinya kita cuman berempat waktu itu kan, langsung masuk ya. Ternyata ada banyak serangan juga. Gak kebayang kalau waktu itu kita mediumisasi apa yang terjadi gitu kan. Karena makhluk astral yang ada di sana, bangsa jin yang ada di sana itu terasa sangat mendekat gitu kan. Sampai waktu itu Kang Prabu Kanji Baras muntah ya, karena terkena dari serangan makhluk astral itu. Dan memang
di atas itu ada makom. Sebenarnya akang juga gak tahu apa gitu makam keramat atau apa, tapi menurut cerita yang akang dengar, di atas itu ya makam warga juga ada di sana gitu. Jadi bekas makam besar gitu. Ya makam besar, makanya waktu penelusuran kan banyak sekali cahaya-cahaya yang muncul dari atas itu ke bawah. Dan ya yang lebih dominan itu cahaya-cahaya, suara-suara, walaupun memang yang tertangkap kamera, karena kamera kita teknologinya rendah gitu kan, hanya sedikit gitu. Mungkin itu. Kemudian ada juga nih Kang ya, tadi kan menurut Kang Budi telah melakukan riadoh, ada yang datang gitu kan ya. Yang datang itu berbentuk ruh, mungkin ruh ya, atau dari bangsa jin. Itu kan mewujudkan seperti apa ini? Sebenarnya bukan dalam artian seperti Kang Yan sekarang kan silaturahmi ke saung akang sini, bukan artian begitu jelek gitunya ya. Seperti bukan, tapi dalam kondisi tertentu, misalkan kita sedang berzikir gitu kan, sedang berkonsentrasi istilahnya dalam pikiran yang tenang, tidak memikirkan hal apapun itu apalagi yang sudah mempelajari batin, mungkin ya mempelajari batin itu akan dapat menangkap sebuah informasi halus gitu ya. Makanya ya semacam kita itu seolah-olah tahu apa yang ingin disampaikan mereka gitu. Jadi itu adalah informasi yang akang anggap adalah sebuah isyarat gitu. Ya, cuman yang terlihat itu dalam batin memang seorang sosok kakek-kakek yang waktu itu juga Kang Yan di video waktu akang lihat memang istilahnya pernah menyebutkan ada sosok yang bungkuk gitu kan, kemudian ada aroma aroma yang merokok dari daun kawung gitu. Nah itu istilahnya kan mungkin sangat sinkron sekali dengan kejadian waktu itu. Tapi dan memang kan waktu Gian uji nyali gitu maksudnya kan melakukan suatu ingin merasakan eksistensi dalam keadaan gelap sendiri gitu kan bahwa emang ada seperti kakek-kakek bungkuk, tapi dia tidak jalan, cuman kayak melayani pas di depan lorong yang mau masuk itu kan cahaya dari depan itu jelas, nggak terhalang apa-apa. Jadi pas Gian melakukan uji nyali itu, Gian jelas melihat ada seperti kakek-kakek yang melewat tapi tidak jalan. Nah sebelum Gian melihat itu ada seperti emang itu kan yang merokok dari daun kawung. Gian sangka cuma Gian yang melihat dan merasakan bau itu, tapi kan kru yang di belakang juga emang sama gitu. Soalnya itulah fenomena astral ya. Dan waktu itu sayang sekali kamera pun ada yang mematikan dan menggeser, makanya tidak aktivitas Kang Gian waktu itu yang melakukan interaksi dengan mereka istilahnya tidak terekam gitu ya. Sayang sekali. Tetapi ketika kita melakukan explore, sebenarnya akan melakukan explore bukan untuk istilahnya kita menantang makhluk seperti semacam itu. Kita hanya mengambil pengalaman saja, hikmah dari kejadian itu. Ternyata di beberapa tempat itu ada interaksi kuat dari makhluk bangsa jin yang tidak terlihat, dan harusnya itu menjadi pelajaran bagi akang sih. Jadi ternyata di tempat ini seperti ini, sejarahnya seperti ini gitu kan. Kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kejadian tersebut. Ya pada intinya kita agar lebih bertakwa lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja kalian ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa explore lagi gitu kan. Tapi ya ini mah explore santai lah. Jadi intinya kita tidak mengejar explore gitu ya. Explore santai bukan terima explore kasih barbar. Ya terima kasih juga kepada sahabat subscriber Aki
karuhun. Semoga kalian diberkahkan, dilimpahkan rezeki ya oleh Allah SWT. Sekian obrolan santai kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.